Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Banyak dari sahabat-sahabat Lumina yang menanyakan sebenarnya manajemen basic yang dilakukan Lumina itu apa sih, dan kenapa harus ada manajemen basic nih? Oh, coba deh teman-teman bayangin. Manajemen basic ini sebenarnya hampir mirip-mirip kayak kita pergi ke dokter, yang dimana ketika dokter ini menemukan penyakit yang sebenarnya, dia akan melakukan beberapa langkah kepada pasiennya. Biar apa nih? Biar hasil diagnosisnya tepat dan juga jenis obat yang diberikan bisa menjadi jalan kesembuhan bagi pasiennya. Nangkep ya filosofinya atau analoginya? Terus kita coba switch ke bisnis. Ada namanya manajemen basic. Sebenarnya kami bisa menyamakan dengan diagnosis bisnis plus pembuatan sistem bisnis perusahaan. Sedangkan penjelasan tentang sistem bisnis perusahaan sudah kita bahas di sini. Untuk yang di video ini saya akan membahas namanya diagnosis bisnis. Biasanya klien di Lumina itu datang ke kita atau dia bercerita bisnisnya kondisinya begini nih, nggak punya sistem, karyawannya acak adut dan yang lain sebagainya yang mereka ceritakan apa adanya lah ke kita. Dan biasanya kami di Lumina ini tidak serta-merta mengiyakan atau menolak statement yang disampaikan oleh business owner atau top manajemen tersebut. Nah, biasanya mereka butuh pandangan dari luar yang objektif dengan kondisi yang ada. Biasanya kami melakukan proses diagnosis dulu untuk apa? Untuk mengidentifikasi benar nggak sih yang disampaikan si owner itu begini gitu kan. Nah, diagnosis ini mencakup keseluruhan proses, jadi kita nanti ngelihat bagaimana dari sisi karyawannya, kualitas karyawannya, proses bisnis yang berjalan di dalam perusahaannya, dan juga indikator-indikator lain yang kami terapkan, yang akhirnya dari indikator itu akan keluar penilaian standar dari si perusahaan tersebut. Hal yang kami lakukan dalam diagnosis itu, yang pertama kami mengidentifikasi dulu nih kebutuhannya apa. Identifikasi dulu, misalnya kita untuk mencari informasi yang jelas. Jadi kita melakukan survei, menggali informasi, mengamati, melihat data-data yang ada di mereka. Setelah itu kita kumpulkan, kita olah, kita pisah-pisah gitu ya. Terus dari proses bisnisnya kira-kira gimana nih? Ada nggak sih? Mereka punya nggak sih? Karena memang tidak semua perusahaan itu mereka punya proses bisnis, terutama untuk perusahaan yang cukup besar ya. Kalau perusahaan yang baru-baru ya startup dengan lingkup yang sedikit gitu ya. Nah, proses bisnis ini tidak perlu didokumentasikan, itu nggak masalah karena prosesnya masih simple dan mudah untuk mengalir. Tapi kalau sudah semakin besar itu harus ada proses yang terdokumentasikan. Biar apa? Biar tidak mengganggu proses kelancaran pelaksanaan aktivitas di dalam bisnis tersebut, dan juga biar kualitasnya itu sama, proses yang dijalaninya juga sama. Setelah hal tersebut, biasanya kita menganalisis nih sistem yang existing yang sekarang berjalan itu gimana. Apakah memang udah masuk level 1, level 2 atau belum masuk level 1 atau 2, masih jauh banget gitu kan. Ini ada tipsnya nih untuk sahabat semuanya. Ketika bisnis kita bisa mencapai omset sekitar 500 juta per tahun atau mau mulai 500 juta lah, 500 juta per tahun, itu pertanda kita perlu siap-siap untuk merapikan semuanya. Sebenarnya akan jauh lebih bagus ketika dari awal kita siap-siap ya, karena hasilnya akan lebih bagus dan kita akan minim penyakit-penyakit yang kritis, yang berbahaya di proses akhirnya ketika misalnya sampai datang ke
konsultan untuk berobat. Gimana nih sahabat semuanya? Sudah bisa membayangkan dan memahami ya kenapa penting banget dan perlu banget punya hal yang basic di dalam bisnis kalian. Kalian akan tahu kondisi kesehatan di bisnis, kalian juga akan tahu di mana letak kesalahan yang sebenarnya yang akan menggerogoti performa kinerja dari bisnis kalian, dari personal karyawannya. Dengan tahu dua kondisi ini yang tepat, kalian sebagai business owner ataupun top management bisa memilih solusi yang paling realistis, paling mendekati dan paling mungkin untuk dieksekusi untuk mengobati atau mengantisipasi penyakit-penyakit kritis dan parah yang muncul di dalam bisnis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nyalakan tombol lonceng biar kalian dapat informasi-informasi edukasi terbaru dari Lumina Indonesia. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.